Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi di pembelajaran IPA. Minggu kemarin Ibu sudah membahas tentang sistem reproduksi pada tumbuhan. Hari ini Ibu akan membahas tentang sistem reproduksi pada hewan. Reproduksi vegetatif pada hewan terdiri dari fragmentasi, pembentukan tunas, dan partenogenesis. Reproduksi generatif pada hewan. Alat reproduksi seksual hewan terdiri atas alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Alat kelamin jantan disebut dengan testis yang menghasilkan sperma. Alat kelamin betina disebut dengan ovarium yang menghasilkan ovum atau sel telur. Proses pembentukan sel kelamin atau gamet disebut dengan gametogenesis. Gametogenesis pada hewan dibedakan menjadi pembentukan sel kelamin jantan atau spermatogenesis dan pembentukan sel kelamin betina atau oogenesis. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada proses pembentukan sel kelamin jantan disebut dengan spermatogenesis. Ini ya prosesnya, dan ini oogenesis atau pembentukan sel kelamin betina. Pembuahan pada hewan. Pembuahan merupakan proses peleburan antara inti sperma dan sel telur. Pembuahan pada hewan ini terjadi di luar tubuh induk betina sehingga disebut dengan pembuahan eksternal. Induk betina melepaskan sel-sel telur yang sangat banyak ke dalam air. Induk jantan mengeluarkan sel-sel spermanya ke lokasi sel-sel telur berada, sehingga terjadinya pembuahan. Sebaliknya, pada hewan yang bukan organisme akuatik terjadi pembuahan internal. Pembuahan internal terjadi di dalam tubuh induk betina. Selanjutnya, pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran dan jumlah sel yang mengakibatkan bertambahnya besar ukuran tubuh makhluk hidup. Pertumbuhan bersifat irreversibel, sehingga makhluk hidup yang tumbuh tidak dapat kembali ke ukuran semula. Perkembangan merupakan proses menuju kedewasaan yang ditandai dengan terspesialisasinya sel-sel menjadi struktur dan fungsi tertentu. Perkembangan menyebabkan terjadinya perubahan bentuk pada tubuh dan bersifat kualitatif. Pada siklus hidup hewan tertentu terjadi perubahan bentuk tubuh dari embrio sampai dewasa yang disebut dengan metamorfosis. Metamorfosis dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Perhatikan gambar di bawah ini. Di situ ada gambar metamorfosis katak dan metamorfosis kupu-kupu. Ini termasuk ke metamorfosis sempurna. Dan di sampingnya metamorfosis tidak sempurna terjadi pada belalang. Bedanya, kalau metamorfosis sempurna itu ada 4 tahapan. Yang pertama itu telur, larva atau ulat, kepompong atau pupa, dan imago atau jadi kupu-kupu. Dan ini juga pada katak ada 4 tahapan: telur, berudu berkaki, dan katak muda. Kalau metamorfosis tidak sempurna hanya memiliki 3 tahapan, yaitu telur, nimfa, sama ya, ini nimfa, dan imago. Nah, bedanya metamorfosis sempurna itu ada 4 tahapan dan tidak sempurna itu hanya mempunyai 3 tahapan. Selanjutnya, kromosom dan pembelahan sel. Salah satu ciri penting dari reproduksi seksual adalah keturunan yang dihasilkan tidak identik secara genetik dengan induknya. Reproduksi seksual dapat meningkatkan variasi genetik dalam suatu spesies.
Sifat-sifat yang diturunkan dari induk terdapat pada sebuah bagian sel yang bernama kromosom. Kromosom mengandung bahan genetik yang menentukan sifat-sifat yang dapat diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, di samping ini ada tabel. Lihat ke samping, ada tabel jumlah kromosom pada beberapa organisme, diantaranya ini manusia ya, mempunyai jumlah kromosomnya 46 dan bisa dilihat sendiri sampai ganggang hijau memiliki kromosomnya itu 20. Pembelahan sel terjadi secara mitosis dan meiosis. Mitosis merupakan pembelahan sel menjadi 2 sel baru dengan jumlah kromosom sel anak sama dengan jumlah kromosom sel induknya. Pertumbuhan organisme dari kecil sampai menjadi besar disebabkan adanya pembelahan sel-sel tubuh secara mitosis. Meiosis merupakan pembelahan sel menjadi 4 sel baru dengan sel anak memiliki jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induknya. Pembelahan meiosis terjadi ketika organisme membentuk sel kelamin atau gamet. Sampai sini materi bab 2, reproduksi tumbuhan dan hewan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.